Hai, selamat malam. Senang sekali rasanya bicara Talk Series. BTS kembali hadir menemani semua teman bicara. Terima kasih banget buat teman bicara yang sudah DM, yang sudah bertanya, kenapa sih bicara Talk Series di episode bulan Agustus kemarin harus selesai? Ya, mungkin tak bisa memberikan jawaban yang banyak, yang jelas bicara Talk Series hari ini 14 September 2020 kembali mengudara, kembali menemani kalian semua teman bicara dengan format yang baru dan jadwal yang baru gitu. Jadi kita BTS telah mempersiapkan berbagai macam tema yang tentunya tidak setengah-setengah akan kita kasih. Dan di episode perdana ini kita akan berbicara masalah COVID-19. Seperti yang kita tahu bahwa COVID-19 atau pandemi ini masih ada di Indonesia dan di dunia. Nah, malam hari ini kita akan ngobrol bersama penyintas COVID-19, yaitu Lasdi Purnama. Dia ini adalah salah satu sahabat dan teman saya juga di sosial media. Nah, penasaran kan bagaimana sih kisah si Lasdi atau Bang Lasdi saya biasa memanggilnya menghadapi status reaktif dan hingga sekarang dia sembuh menjadi status non reaktif dari virus COVID-19 ini. Kita akan langsung ngobrol bersama Lasdi Purnama malam hari ini menyaksikan live Instagram talkshow ini, Bicara Talk Series. Silakan bertanya, silakan nimbrung, silakan bergabung. Kita terbuka. Karena di episode mendatang kita akan ngobrol bersama salah seorang dokter yang juga memahami dan bisa sharing mengenai COVID-19 ini. Oke, Bang Lasdi sudah tersambung. Halo, selamat malam Halo, Bang Lasdi. halo, selamat malam Mas. Apa kabar kamu malam hari ini? Alhamdulillah sudah lebih baik dari Sudah lebih sebelumnya. baik ya. Iya. Alhamdulillah. Saya juga turut Mas deg-degan sekarang gimana? melihat perubahan status dari reaktif dan non reaktif ya kemarin di storiesmu. Ya, bukan positif ke negatif. Iya, positif ke negatif Nah, maksudnya. iya. Oke, kabar saya baik, Kalau puji Tuhan, hmm, alhamdulillah. alhamdulillah ya. Ini soalnya Sekarang di mana nih? berbeda. Sekarang sudah balik ke kosan. Kembali Alhamdulillah. ke kosan ya. Oke. Yes. Nah, Bang Lasdi, terima kasih banget waktunya sudah menyiapkan waktu untuk berbagi cerita di episode perdana kita. We are back bicara talk series malam hari ini. Oke, Iya. sebelum kita melanjutkan obrolan lebih dalam, boleh perkenalkan nggak siapa sih Bang Lasdi ini atau Lasdi Purnama ini? Apa yang mau dikenalkan ya? Halo teman-teman semua. Teman bicara Nama kita memanggilnya. Oh ya, teman bicara ya, sorry sorry. Halo teman bicara. Eh, Kenalkan saya Lasdi Purnama. Eh, saya bekerja sebagai seorang pegawai negeri sipil di salah satu kantor pemerintahan di Bilangan Jakarta Utara. Eh, Usia nggak usah disebutin ya Mas ya, Nggak agak-agak sensitif. apa-apa. Mungkin status, karena kemarin ketika saya posting ada 4 pertanyaan yang mempertanyakan status. Bang Lasdi posisinya Wow. di mana, single atau available, udah berkeluarga atau belum? Udah langsung aku langsung beberkan aja lah pertanyaan di DM. Berkeluarga belum, tapi insya Allah. Amin, ya robbal Amin. alamin. Doain aja ya. Oke, begitulah teman bicara ya. Oke, Iya. sekali lagi buat teman bicara yang menyaksikan live Instagram ini, kalian bisa ikut terlibat dalam obrolan kita, tapi nggak langsung kita potong dengan pertanyaan kalian ya. Kalau misalkan ada pertanyaan yang mungkin mengarah hal-hal yang medis ataupun yang sangat-sangat ilmiah, boleh kalian simpan pertanyaannya untuk episode kita mendatang, karena minggu depan kita akan ngobrol bersama dokter. Gitu. Oh Sekarang ya, kita ngobrol wow. bagaimana drama yang dihadapi oleh Bang Lasdi. Pengen tahu Waduh, sih. ya. kita Drama flashback dulu loh. nih. Waduh, Drama ya. drama loh. Gimana sih Sampai ceritanya pulang kamu aja, sampai pulang aja kemarin kena drama gitu. kena drama? Kena drama juga. Oke, gimana sih Bang awalnya kamu berstatus positif?
Awalnya berstatus positif itu sebenarnya aku kenanya dari teman kantor. Cuma Mhm. kebetulan kita satu kosan gitu. Satu Mhm. kosan. Jadi aku kena dari teman kantor, tapi bukan kena di kantor, tapi kena di Oh, kosan gitu. Karena status teman aku pada kosannya saat ini satu kantor. satu kantor gitu. Oke. Jadi status aku pada saat itu udah WFH, pada saat Mhm. itu udah WFH, tapi teman aku ini dia masih di kantor, dia Mhm. masih WFO gitu. Nah, ternyata ada teman kita di kantor yang orang tanpa gejala gitu, dan itu kan carrier ya, dan dia itu sempat kontak dekat sama si teman kita yang OTG itu Mhm. gitu. Eh, Belakangan diketahui ternyata si teman kita itu ternyata dia positif, hasil swabnya dia positif, hasilnya Mhm. positif. Panik dong si temen aku yang satu kosan ini gitu. Eh, Dia pada saat itu sudah merasakan tidak enak badan, demam dan Oke. meriang. Cuma dia karena nggak ada batuk, nggak ada sesak nafas, jadi dia kayak ngerasa oh demam biasa, mungkin masuk angin atau segala Oke. macam. Dan dia nggak bilang ke kita kalau dia ngerasain gejala itu. Maksud Hmm. kitanya ini anak-anak kosan ya, karena kita Iya. biasa ngumpul di bawah gitu untuk makan malam Mhm. atau segala macam lah. Gitu. Nah itu kita malam sebelum besoknya dia swab, kita ngumpul, sempat ngumpul, ngerayain ulang tahunnya teman kita. Tuh. Nah, ngerayain ulang tahunnya teman kita di bawah, sempat foto-foto lah bareng, makan bareng di bawah. Nah, besoknya dia Mhm. swab, sama ternyata dia positif. Positif. Oke. Nah, panik dong satu kosan. Gitu. Mhm. Satu kosan swab, kita langsung swab gitu. Nggak Oke. pakai aktif lagi, tapi kita langsung swab. Cuma teman-teman di kosan, alhamdulillahnya mereka nggak ada gejala. Alhamdulillah mereka nggak ada Oh. gejala. Aku doang yang ngerasain gejala. Aku pada saat itu Oke. ngerasain kayak batuk, demam, meriang Mhm. gitu. Eh, Alhamdulillah teman-teman negatif semua yang di sini, akunya yang positif. Oke, berarti pada saat ngumpul, merayakan ulang tahun, makan-makan di bawah itu tanpa masker ya? Kalau Iya, misalkan itulah mendengar ceritamu. salahnya gitu. Karena kita udah kayak Oh. ya sama lah kayak kita pulang ke rumah gitu kan. Misalnya mungkin kita Mhm. punya keluarga itu sama kayak kita pulang ke rumah. Kadang kita lepas dari apa ya? Lepas dari Aktivitas, kebiasaan pakai kegiatan di luar. masker. Mhm. Iya, lepas dari inilah kesadaran untuk pakai masker untuk ketemu sama orang padahal mungkin mereka ada aktivitas lain di luar gitu kan. Kita yang di Mhm. rumah aja ngerasa kita aman-aman aja nih gitu. Mhm. Gitu loh. Oke. Nah, pada saat kamu sadar dan tahu nih apa feeling kamu, apa perasaan kamu, apa yang kamu pikirkan gitu. Pengen tahu nih dari sisi sisi pertama kali. Biasa kan hal-hal Hmm. yang menjadi pertama kali itu menjadi berkesan gitu, yang entah panik Iya, kah, iya. entah apakah. Iya. Eh, jadi gini, lucunya aku sempat dua kali. Sempat Oke. dua kali karena Sebelum malam, sebelum yang sebelum terakhir makan malam iya sebelum yang makan malam itu. Sebelumnya oke. aku udah pernah sebelumnya 2 minggu sebelumnya aku udah pernah swab. Gitu, Mhm. alhamdulillah. Alhamdulillah itu negatif kan. Cuma Mhm. karena ketahuan itu temanku itu makanya aku swab lagi. Nah, Oke. eh, waktu aku telepon kliniknya nanyain nanyain apa namanya hasil swab, dia bilang negatif gitu. Hmm. Yang hasil kedua ini gitu dia bilang negatif. Otomatis aku seneng dong. Gitu. Aku Mhm. seneng udah oh ini berarti memang demam biasa nih yang aku rasain nih. Karena kan sempet demam sama meriang juga kan sama batuk juga. Mhm. Udah udah seneng tuh dapat hasil negatif. Besoknya eh, Mhm. ketua gugus COVID di kantor. Jadi kita di kantor ada Mhm. kayak gugus COVID juga. Ketua gugus COVID di kantor nelfon. Gitu. Itu Mhm. hari Sabtu tuh dia telepon ngasih tahu kalau aku
positif. Tahu dari mana? Loh, soalnya kan kita tesnya itu di klinik yang kerjasama sama kantor. Oke. Jadi hasil print out-nya itu dikasih ke Langsung si dikasih ke kantor. diantar ke situ, diantar ke si bapak itu kan. Aku Heeh. kan kemarin cuma nelfon doang gitu. Kemarin itu aku Oke. cuma nelfon doang. Aku bilang, enggak Pak, saya negatif, saya udah telepon kemarin. Mhm, Gitu. mhm. Iya Lasdi, ternyata petugasnya kemarin salah ngasih info. Dia lihat hasil aku yang lama. Wah, parah banget dong Gitu. petugasnya. Itu untungnya aku dari hari itu kan ada selang waktu 1 hari ya. Hari Jumat aku Mhm. telepon negatif, hari Sabtu aku di Dikabari. kabarin, dikabarin Ah, sama bosku yang di kantor itu. Alhamdulillahnya dari untungnya, hari Jumat, nah untungnya hari Jumat ke Sabtu itu aku tetap isolasi nggak oh, kemana-mana, keluar kamar pun aku pakai masker, itu pun keluar cuma untuk keperluan kayak ngambil makan, pesen dari Gojek ah, atau segala macam gitu. Dan aku nggak ah, berinteraksi dengan siapa-siapa gitu. Untungnya di ah. situ gitu. Oke. Jadi tidak menularkan ke yang lain gitu, tidak ada kemungkinan Mhm, menularkan ke yang lain karena aku full isolasi pada 1 hari mhm. itu. Dan pada saat dikasih tahu itu langsung dong kayak itu sempat kayak ada nuansa hening gitu yang se, beberapa detik gitu kayak ini beneran nih gue positif nih gitu. Udah kayak Mhm. ngerasa aduh gimana. Karena pada saat hari itu aku sudah mulai merasakan sakit tenggorokan yang parah. Oh, kayak gimana sih? Kayak Uh, gatel atau kayak gimana ya, Bang? oh, enggak kayak kata, lebih kayak ditusuk jarum, Mas. Oh, Jadi bertahap tuh ininya, gejalanya. Pertama aku demam dulu. Pertama aku heeh. demam dulu, Itu kamu demam lalu panas dingin, demam menggigil. ya demam panas dingin. Oke. Badanku kayak dingin, tapi aku ngerasa panas dan keringetan yang cucuran gitu. Heeh. Terus meriang. Baru Meriangnya itu besoknya dari aku kepala atau gimana? Karena kan badan. ya kita tahu nih kalau meriang kan kayak meriang menggigil, meriang apa Nah, gitu. Banyak yang nggak tahu juga nih gejala-gejala awal meriang COVID-nya nih, Mas. meriangnya tuh meriang seluruh badan gitu loh. Kayak dingin aja gitu. Kayak flu tulang Malam gitu atau gimana? iya, iya, lebih lebih kayak merasa dingin aja. Merasa dingin padahal panas, Ah, padahal akunya berkeringat oke. gitu. Jadi serba salah gitu mau mau pakai Jaket salah. iya mau pakai jaket atau selimut salah, tapi Ah, ah, ah. nggak dipakai juga aku kedinginan gitu kan. Iya, Tapi kalau iya. dipakai aku berkeringat, bajuku basah. Aku sempat beberapa kali Itu ganti kamu baju sendiri di kosan. Pada saat sendiri di kamu kosan, demam menggigil sendiri di kosan. iya, sendiri di kosan. Aduh. Hmm. Dan bertahap itu pertama itu demam, ya kan? Pertama Heeh. demam, baru malamnya tuh aku ngerasa tengah malam aku kebangun, aku merasa meriang, mulai batuk-batuk juga. Nah, Hmm. setelah hari Jumat itu langsung di setelah Di di swab. swab Mhm. langsung ngerasa kayak ini sakit tenggorokan. Tapi bukan karena hasil swab itu, karena kalau Oke. hasil swab itu kerasa lah gimana ya rasanya yang mungkin yang udah pernah swab. Cuma Mhm. rasa sakit tenggorokan yang beda, yang kayak di sini tuh penuh sama jarum tuh. Kamu swab mulut atau swab hidung? Dua-dua. Oke. Iya. Ya, ya, ya. Jadi yang baik itu sebenarnya dua-dua. Dua-dua ya. Karena Bang, virusnya sebelum bisa ada di mulut, sebelum bisa ada lanjut di nih, hidung. Bang. Kamu bilang sakit tenggorokan kayak ditusuk. Nah, itu kalau kita radang radang tenggorokan kan itu udah ngerasa tenggorokan ini kan kayak Hmm. membengkak terus kayak padet gitu kan. Kamu bisa Iya, gambarin gak sih itu kondisi tenggorokan kamu tuh gimana? Karena kita juga sering anggap sepele nih. Radang tenggorokan minum obat ini selesai gitu kan atau iya, benar. udahlah air hangat juga udah lega tenggorokannya. Itu Iya. gimana sih penggambaran sakitnya itu, Bang? Eh, aku kebetulan orang yang lumayan sering sakit tenggorokan. Oke. Nah, karena minum dikit.
kurang minum dikit aja aku biasanya bisa langsung sakit tenggorokan. Eh, Oke. Cuma ini kalau yang biasa aku sakit tenggorokan itu kayak ya udah panas gitu kan. Terus di sini kayak ada berdenyut gitu gimana gitu. Dan tapi kalau sakit tenggorokan yang ini itu kayak ada jarum gitu loh Mas, nusuk-nusuk ini. Oh, Dan itu tiap kali makan atau minum, bahkan atau minum, itu kayak aduh mau nangis rasanya pokoknya. Makanya aku sakit sempat nelen. sakit banget, Ah. sakitnya luar biasa. Bahkan aku sempat nggak makan, ada kurang lebih 5 hari aku nggak bisa makan dengan nyaman. Aku Mhm. cuma makan cairan-cairan doang, kayak misalnya nasi yang dikasih kuah banyak, Heeh. dilemek-lemekin, Jadi langsung tinggal telen ya. langsung tinggal telan. Gitu. Itu pun perjuangan Oke. juga menelannya itu gitu. Sakit banget ya pasti ya. Banget 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 sakit. Gitu. Jangan sampai ngerasain deh. Oke. Nah, terus setelah itu apa yang kamu lakukan pertama kali ketika hari Sabtu dikabarin nih Nah, you're positive gitu. waktu pertama kali dikabarin itu aku langsung mikir, ada dua pilihan sebenarnya yang dikasih sama kantor. Kamu bisa, Mhm. tiga pilihan, sorry. Kamu bisa isolasi mandiri, kamu bisa ke Hermina, atau Mhm. kamu bisa ke Wisma Atlet. Gitu. Jadi kebetulan kita ada dokter di kantor yang biasa nangani kita, biasalah dokter di kantor gitu kan. Aku Mhm. konsultasi ke dia, terus dia tanya, kamu ada gejala nggak? Aku ceritain gejalanya semua, terus dia bilang, e, kalau ada gejala, mending ke Wisma Vaskes, Atlet. fasilitas Oh, fasilitas kesehatan, oke. gitu. Ya, mending ke fasilitas kesehatan, karena nanti kamu bakal di treatment di sana. Mhm. Gejala-gejalanya bakal di treatment sekaligus dengan obat terapi COVID-nya. Mhm. Kalau misalnya di kosan, takutnya tidak terkontrol, baik dari makanan, disiplin makan, disiplin obat, takutnya kalau di kosan kita lengah gitu, dan itu bakal Iya ya. memperburuk kondisi kita gitu. Mhm. Makanya setelah pertimbangan segala macam, aku konsultasi juga ke temanku yang kebetulan sudah di situ. Oh, ada Akhirnya juga temenmu yang sudah ada kena. ada temanku yang sudah di situ. Oh, Gitu. bukan temen yang satu kosan ini. Bukan, bukan, Oke. beda. Teman kantor juga, tapi dia bukan yang satu yang ini. Gitu. Mhm. Mhm. Uh, Akhirnya aku memutuskan untuk ke Wisma Atlet Oke. karena Ketik pertimbangan-pertimbangan tadi. pertimbangan tadi ya. Nah, Hmm. orang tua atau keluarga atau your closest circle, kamu kasih tahu Hmm. Uh, pada saat Sahabat, hari Sabtu itu kamu dikabari ya, positif dan memutuskan Wisma Atlet. sahabatku aku kasih tahu sebelumnya. Ini sebenarnya salah, cuma ya daripada panik ya orang tua. Orang tua belum Hmm. aku kasih tahu dulu nih, karena Why? takutnya aku takut mereka panik gitu. Aku takut mereka panik Ada dan benernya soalnya juga aku sih. ya aku pernah masuk rumah sakit dulu Hmm. sebelumnya gitu kan. Dan pada saat tahu aku panik itu mama langsung nangis-nangis gitu. Dan aku nggak Iya, ya, pengen, panik ya. ya. Iya. Jadi aku kasih tahu temen gue dulu, konsultasi sama dia, terus dia bilang yang Hmm. mana baiknya aja. Maksudnya gini juga, aku pengen memastikan kondisi aku setelah mendapat perawatan di Wisma Atlet. Jadi pada saat nanti aku ngasih tahu ke mama, ke orang tua, Hmm. aku udah bisa kasih gambaran ke mereka bahwa I'll be fine. Gitu. Aku akan baik-baik saja di sini. Gitu. Itu salah satu Hmm. pertimbangannya juga sih. Gitu. Jadi aku tahu dulu kondisinya gimana, di sana fasilitasnya seperti apa, aku bakal di treatment kayak apa, dan aku sudah dapat apa saja di sana penanganannya, baru aku kasih tahu orang tua. Jadi at least itu bakal lebih menenangkan mereka pada saat aku kasih Oke. tahu kalau aku positif COVID-19. Oke. Kamu berangkat ke Wisma Atlet berarti hari Minggu atau Senin? Satu, satu, langsung, Langsung. Langsung Sabtu itu langsung, juga. langsung. Nah, proses kamu ke Wisma Atlet itu gimana tuh? Proses apakah ada proses administrasi atau ada proses gimana? Ada dramanya sih sebenarnya.
Apa itu dramanya? Udah feeling nih, pasti Jadi, drama nih. ih, banyak. Pokoknya sepanjang itu banyak drama lah pokoknya. Jadi gini, Oke. aku kan telepon, aku kan telepon sahabatku ya. Gitu. Aha. Karena aku sendiri belum yakin, Mbak, aku siap nggak sih masuk ke Wisma Atlet ini? Gitu. Oke. Aku sendiri siap Sahabatmu di nggak sih Jakarta atau di luar kota? di Medan? Oke. Medan sahabatku. Eh, kita sahabatan dari kampus kan, sahabat dari kampus Mhm. dulu sih. Mhm. Nah, terus dia kayak encourage aku supaya ya udah nggak apa-apa gitu, coba aja kesana demi kebaikan. Daripada di Mhm. kosan kan, takutnya menulari sama yang lain dan nggak terkontrol juga, jadi mending ke itu aja, ke Wisma Atlet. Wisma Atlet aja. Aku sempat berhenti, udah mau masuk nih ke Wisma Atlet nih, udah mau Kamu masuk sendiri. ke gerbang pemeriksaan. Iya, aku sendiri. Kebetulan Itu aku bawa pakai kendaraan, oke. Oh, bukan aku pakai bawa online. kendaraan, bukan, aku bawa kendaraan sendiri ke sana. Kalau online, Oke. aku takut menularkan ke si Malah si abangnya, driver ya. Iya, benar-benar. si driver, atau nanti penumpang-penumpang yang lain gitu kan. Betul. Jadi mending Oke. aku kuat-kuatin badan, bawa sendiri aja kendaraan. Oke. Sampailah di Nah, Wisma Atlet. sampai di depan Wisma Atlet itu, aku Hmm. berhenti kan, berhenti depan Drama Wisma pertama Atlet. nih ya. Iya, aduh, beneran nggak nih gue nih kesini nih gitu. Terus kan, telepon lagi temen, aku udah di depan Wisma Atlet nih. Terus, ya udah, aku belum yakin katanya. Aku bilang gitu kan, aku baru masukin, udah nggak apa-apa, yakin aja, Bismillah aja Uh, katanya kayak gitu. uh, Pokoknya uh, di situ nggak, kok bakal dapat perawatan katanya kayak gitu. Ya udahlah, Oke. lanjut lah ya kan, bicara Uh, ke, kan di depan itu kan dijaga sama TNI ya, lapor mhm, dulu ke TNI, terus nanti lapor lagi ke posko kedua. Jadi mau masuk mhm. itu ada dua posko, posko pertama sama posko kedua. Pas Oke. nanya ke posko dua, lewatin posko dua, udah masuk ke dalam, udah lewatin gerbang, udah masuk ke dalam area wisma atletnya, langsung lihat tenaga-tenaga medis yang Mhm. semuanya pakai APD. APD. Iya, itu padahal masih jam jam setengah limaan, Sore. jam, jam setengah limaan sore. Gitu. Aku Aha. langsung kayak mikir, gue lagi di mana nih? Ya, lo ngelihat orang pakai APD lalu lalang rame, ada yang Uh, bawa ambulans, ada yang bawain makan atau apa, itu kan kayak mikir separah itu kah? Gitu. Harus 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 kayak uh, gini kah? Itu kan bikin mental down kan. Kita ngeliatin orang gitu, kita yang nggak pernah lihat situasi itu sebelumnya gitu sama sekali. Tiba-tiba langsung dihadapkan seperti itu. Ya, langsung di depan seperti itu tanpa embel-embel apa-apa. Kita nggak siap sebenarnya. Aku nggak siap tuh sebenarnya. Bener-bener Mhm. aku nggak siap. Lihat orang lalu lalang pakai APD segala macam semua lengkap. Aduh, Mhm. ini beneran nggak sih ini gue di sini sekarang? Nangis nggak kamu saat itu? Nggak, alhamdulillahnya mencoba untuk tidak. Tegar. Tapi Oke. tapi takut, takut pasti, takut banget. Mhm. Pertama kali masuk ke situ ya, pertama kali masuk ke Mhm. situ. Nah, oke itu drama kedua. Drama ketiga, Aha. drama ketiga pada saat masuk, aku daftar ke ruang registrasi. Ini Ruang kamu registrasi. full sendiri bawa tas langsung, ransel langsung atau Bawa tas dan koper. oh, udah kayak mau check Karena in kan ini ya, staycation ya? iya, aku bawa gelas dan alat makan sendiri loh. Harus. Oh, harus gitu ya? Itu Iya inisiatif harus. kamu sendiri atau setelah googling atau cari tahu? Setelah setelah cari tahu sama teman-temannya, sama temanku yang udah di situ, Oke, nice, nice, nice. bawa gelas, bawa alat makan sendiri, alat mandi sendiri, semuanya kalau bisa sendiri lah. Kalau dibawa ke Mhm. sana. Daftar ke situ, dia Mhm. minta surat pernyataan, surat hasil swab itu kan, hasil swab Mhm. itu sama KTP. Ya udah kasih KTP sama hasil swab. Nah, aku langsung disuruh nunggu nih. Aku langsung disuruh nunggu Di lobi di Wisma lobi, Atlet. di lobi Wisma Atlet dengan eh, pasien-pasien lain yang udah penuh sampai nggak dapat tempat duduk gitu. Karena rame banget. Oke.
Oke, sebelum lanjut nih Bang Lasdi. Ini kan Wisma Atlet itu kan kita tahu tuh ada beberapa tower ya. Hmm. Berarti ketika kamu masuk, main gate-nya itu posko pertama udah kamu udah tahu posisinya atau kamu harus mencari tahu? Aku mencari tahu dulu. Makanya pas aku mencari tahu Oh, towernya itu, aku ngelihat orang-orang yang pakai APD itu lalu lalang itu. ya, oke. Ya, jadi Makanya kayak kamu melihat sambil itu ya. iya sambil nyetir sampai kayak aduh beneran nggak sih ini di sini gitu. Ngeliatin orang lewat pakai APD segala macem. Aduh, Aku pengen ketawa tapi antara miris, ironis ya. Kayak ngebayangin, aduh gue lagi di planet mana nih, Mars, Merkurius atau apa gitu ya. begitu Oke, masuk oke. kan, begitu turun dari mobil, lihat ambulan dateng, buka, nurunin orang, semua pakai APD, kan ngeri ya gitu. Mhm. Iya ya, benar benar benar. Aku, aku tuh salah satu dari mereka ternyata gitu. Kan one of Oke, them gitu loh. oke. Nggak Nah, nyampe situ balik kan, lagi ke ya cerita udah pas daftar mau itu, check in. Ah, udah daftar itu disuruh nunggu nih. Itu mhm, kalau tidak salah jam setengah 6 sore. Udah suruh mhm. nunggu, udah suruh nunggu, terus sampai jam setengah 8 kalau nggak dipanggil-panggil nih. Gitu. Hmm. Tanya dong, eh, dokter, nama saya kenapa nggak belum dipanggil ya? Gitu. Eh, udah daftar tadi katanya gitu. Udah di meja pendaftaran aku bilang gitu. Oh ya, ditunggu aja katanya gitu. Lagi rame katanya gitu. Oke ya, udah aku Oh, tunggu dong. Tunggu. ya ampun. Itu kira-kira ada Setengah berapa sem orang tuh yang menunggu? rame banget. Itu Aku nggak semua hitung pakai berapa. masker, pakai jaket, Oke, atau emang yang semua positif? iya semua positif. Aduh, nggak kebayang ya. Iya, iya. Jadi itulah orang semua positif dengan muka pasrah atas segala macem. Gitu. Ada yang pingsan Hah? gitu pada saat itu. Ada yang pingsan malah. Oh my Gitu. God. Terus eh, aku bukan ini maksudnya ini bukan nakut-nakutin ya. Iya, Jadi iya, iya. Ya justru ini eh, cerita realnya iya, dari istilah, jadi kalau pas istilah nunggu itu, jurnalistik tuh A1-nya ini kamu cerita nih. jadi pada Makanya saat aku nunggu pengalaman. itu, Aha. aku nunggu itu kan ada ruang IGD. Ruang IGD itu kan ada kaca ya. Jadi Oke, kita bisa transparan lihat di berarti. dalam itu. Iya, setengahnya transparan. Setengahnya Mhm. transparan. Jadi kita bisa lihat jelas apa kejadian di dalam. Jadi ada pas aku nunggu ada bapak-bapak yang dia lagi tidur gitu di bed, di infus di bed gitu. Terus tiba-tiba jatuh dong. Seperti yang aku bilang pingsan itu. Ah. Aku langsung, aduh mati ini orang ini mati. Gitu. Astagfirullahaladzim. Langsung, bisa gue di sini beneran nggak nih? Untungnya sih Berasa di sebuah skenario gitu ya. Dalam imajinasi iya, kepalamu, ini nggak mungkin gitu ya. iya. Karena lihat sendiri dia jatuh, gitu. Ah, Aduh mati ini orang beneran yang mati. Untungnya dia cuma pingsan doang. Habis itu, oke. habis itu ketolong. Nah, sudah tadi kan aku bilang setengah 8 ya, aku tanya dari jam Mm-mm. setengah 6 sampai setengah 8 nggak Nggak ada, belum ada dipanggil-panggil. panggilan. Belum ada panggilan. Setengah 9, aku tanya lagi, ini 3 jam nggak mungkin nih, gitu. Aku nunggu 3 jam Iya nggak ya. mungkin. Nah, eh, tanya, eh, dia nanya lagi, udah daftar belum di sana? Sudah, aku bilang kayak gitu. Ya udah ditunggu aja, ini Orang masih yang ada sama beberapa. atau orang yang beda? Udah beda, udah ganti shift. Loh, Nah, berarti nggak di follow jadi, up dong ya? nah gini, dengar dulu nih. Jadi, Oke, oke. Oke, gregetan nih, gregetan. tuh, tunggu aja katanya kayak gitu kan. Suaranya Ah, alasnya kecil kak. Sorry. Dia bilang tunggu aja. Ya udah, aku tunggu sampai setengah 9 itu kan. Sorry, dia bilang tunggu aja kalau udah daftar. Itu posisi udah setengah 9 gitu. Terus aku maksa dong. Coba mhm. dilihat dulu dong di tumpukan berkas itu ada file saya nggak? Udah mulai emosi tuh ya? Aku udah mulai emosi gitu. Mhm. Karena aku udah nunggu 3 jam kan, dan ter, aku terkontaminasi dengan pasien-pasien lain yang mungkin kondisinya lebih parah dari aku gitu. Iya, iya, iya. Karena kan di situ kan
ruangan kan pasti mereka bernafas di situ ya, saya di situ. Pasti kan Ruangan AC mereka pula ya. ngobrol, ruangan AC pula, tertutup Heeh. pula, batuk di situ segala macam. Pasti kan di situ-situ aja tuh virusnya gitu. Mhm. Pas aku minta, dia cek bener dong, file aku belum Ada. ada di tumpukan itu. Loh, kok bisa? Ternyata petugasnya yang sebelumnya lupa memprint dokumen aku dan di dan belum ditumpukin di situ. Belum di print sama sekali malah. Wah, teledor dong itu. Aku nggak mau menyalahkan mereka karena pada saat aku juga nggak mau berdebat pada saat itu karena kondisi aku Mhm. juga udah lemes. Gitu. Aku Mhm. juga udah tahu mereka pasti capek pakai APD seharian. Mereka pasti capek. Ruang kesalahan tuh pasti ada. Gitu. Jadi ya udahlah, nggak usah diperpanjang. Print aja biar saya bisa dipanggil. Gitu. Dan Hmm. tolong begitu print, jangan ditumpuk di paling bawah, langsung saya. Aku bilang gitu. Karena saya udah nunggu 3 jam. Mencoba untuk Oke. tenang karena gue butuh sama mereka loh gitu. Lo butuh lo sama Iya. mereka lah gitu, dan mereka juga udah capek, jadi udah, mereka juga pasti nggak sengaja, itu bukan kesalahan yang disengaja, lo yakin deh itu bukan kesalahan yang disengaja gitu. Itu Jadi ya positifnya kamu wajar lah, ya. iya positifnya aku supaya nggak Angelnya macem-macem Lasdi nih pikiran. yang berbicara ya. Mungkin kalau aku lagi nggak sakit udah apaan Udah nih. keluar itu Sumateranya ya. Bataknya udah keluar langsung kan. Nah, dan masuklah dipanggil kan, akhirnya Ah. akhirnya dipanggil, dicek rekam jantung, Hmm. dicek ronsen paru, cek tensi darah, baru bisa masuk ke unit setelah itu. Ke unit ini istilahnya ruangan kamarnya. Iya, ruangan kamarnya. Jadi itu Oke. kan Nah, itu kan kayak ini ya, kayak apa? Kayak apartemen bentuknya kan. Wisma Atlet ya itu emang kan. apartemen kan dulu kan? Iya, iya bener bener bener, bener ya bener. Apartemen ya dulu ya. Kayak apartemen. Ya, aku nggak tahu sama sekali sih itu bentuknya kayak apa sebenarnya. Baru itu pertama kali sadar bahwa saja itu bentuknya kayak apartemen gitu. Ya, ya. Nah, sekarang gini, kamu masuk nih, masuk ruangan. Kan ya memang ada beberapa foto yang beredar di dunia, di Twitter lah, beberapa pasien gitu yang penggambarannya begini, begini, begini. Kalau kayak gitu kan udah biasa. Yang pengen aku tanyakan dan mungkin teman bicara penasaran di sini, bagaimana kehidupan kamu dalam satu ruangan itu? Satu Makannya ruangan. bagaimana? Satu Oh ruangan gitu. hotel, satu ruangan hotel. Maksudnya satu satu ruangan kamar itu. Kebanyakan ini udah pengen staycation kayaknya nih. Udah Mikirnya dua, langsung. dua schedule di refund sama hotelnya Jadi gara-gara PSBB, kesel tahu. makanya staycationnya di Jakarta aja, jangan keluar kota. Aku tidak bisa. Oke, forget it about Oke. staycation. Pengen tahu nih, dalam satu kamar itu, what Hmm. are you doing gitu? Eh, Makan bagaimana? Ya, Ya, bagaimana kamu beraktivitas dalam satu ruangan kecil itu? Kecil kan? enggak ternyata. Serius, kamu dapat yang gede berarti? Serius. Aku dapat kamar yang gede. Jadi gini, eh, pada saat kita naik ke atas tuh aku ada 2 orang, ada 3 orang cowok Oke, pas naik ke atas. oke. Satu lift Jadi nih. ya sama sama petugasnya dong, karena kan dia yang Oke, nunjukin kamarnya kan. oke. Oh, kayak di Jadi lobi-lobi hotel ya, diantarin sama ya bellboy ya. Oke, diantarnya. Sorry, aku minum dulu boleh nggak? boleh. Jadi eh, kita ada bertiga. Nah. Sebelumnya aku kasih tahu ya, kalau sorry eh, itu kalau Wisma Atlet itu kan tadi aku bilang kayak kita tahu itu apartemen ya dulunya ya. Kamu Itu di tower berapa nih? Kamu di tower berapa? tower 6. Buset, berarti itu yang bagusnya dong memang. Tower tower iya, tower 6, lantai 14, kamar 6, satu
Sorry, lupa 614. nomor kamar berapa. Pokoknya awalnya 614 022. Hmm. Jadi dia tuh kayak apartemen, satu unit itu ada dua kamar. Kamar Hmm. besar, satu lagi kamar kecil. Cuma walaupun besar atau kecil, tetap harus satu orang yang Iya. menempatin. Gitu. Satu kamar, satu orang. Hmm. Gitu. Jadi kita ada bertiga. Ada bertiga. Nah, masuk ke unit pertama, kapasitas yang kosong satu orang. Jadi aku biarin lah satu orang itu masuk ke situ gitu. Karena situ sudah ada penghuni sebelumnya gitu. Sudah ada pasien sebelumnya di kamar yang satu. Jadi ada satu kamar kosong. Masuklah si satu orang itu si A lah kita bilang. Tinggallah aku Hmm. berdua nih. Aku berdua kita masuk ke nyari keliling lagi dapat kamar satu lagi. Itu kosong dua-dua. Itu Oh. unit itu masih kosong. Jadi masih baru lah unit itu masih kosong. Eh, aku malah langsung masuk pertama. Aku masuk pertama, terus aku lihat kamarnya. Oh, ini yang gede ini. Gitu. Wow, Langsung gede ambil gitu. yang gede. Curang. Itu Biar nyaman. Presiden Suite ya, nggak mau yang deluxe ya. Iya. Maaf ya yang kemarin aku ngambil duluan. Terus Nah, masuklah nih ceritanya kamu. masuk kan. Hmm. Lihat kan. Oh, jadi kita di sana tuh kan lama. Kita Hmm. lama berhari-hari kan di situ. Tapi kita harus melakukan semua aktivitas sendiri. Kayak nyuci Serius? baju. Iya, Oh, nyuci nggak baju pakai sendiri. laundry gitu ya? Enggak. Oh. Terus nyuci Makanya baju, bawa ember. jemurnya di Makanya mana? bawa ember, Pak. Oh, Makanya bawa ember serius? sama bawa gayung, Pak. Iya. Ya Allah. Itu berarti udah kayak rusun ya berarti ya? Sebenarnya itu kan apartemen. Iya, Orang semuanya apartemen. harus sendiri. Iya, iya, iya. Nah, Gitu. Oke, berarti nyuci baju ada sendiri, tempat. ngejemur di luar. Ya, ngejemur ada kayak tempat di samping itu, samping unit. Sengaja Hmm. dibuat tempat cuci sama tempat. Balkonnya lah Mungkin ya. itu, iya, nyambung ke balkon. Ada ruang tempat jemurnya Oke. juga. Terus makan gimana? Dianterin? Atau kamu online terus? Enggak. Jadi mas, enggak. Disediain. Makan 3 kali sehari disediain di situ. Enak Makan ya. 3 kali sehari. Iya, Aman enak. uang makanmu Coba ya. 12 hari aman, Pak. Iya, gila. Sehari Iya. makan 100.000, 1.200.000 kamu menghemat ya. Curang ya. Aduh, tapi kena COVID dulu, Pak. Iya, astagfirullahaladzim, amit-amit gitu. Jadi Oke, makan 3 hari makan ditanggung. akan ditanggung. Cuma Tiga itu hari. kan setiap lantai ada kayak nurse stationnya gitu. Mm-mm. Jadi porternya bakal nganter makanan ke nurse station, nanti kita ambil ke situ, sekaligus ngambil obat Oke. tiap jam Oke, makan. tiap jam makan. Oke, kita cukupkan drama kamar kamu yang besar itu yang bikin iri Iya. sebenarnya. Nah, yang pengen aku tahu, yang mungkin bisa kamu share, ketika selama 12 hari di sana, di dalam sebuah ruangan, kamu sendiri, mungkin interaksi kamu ngasih kabar via sosial media ya, yang juga aku lihat gitu, kamu posting di stories segala macam. Yang pengen aku tanyakan, kamu deep down gak sih your feeling? Itu tadi aku Apa bilang, yang kamu alami? hari pertama tuh aku deep down banget. Gitu. Aku sampai nggak ngerti ini harus bagaimana gitu. Gitu. Udah nggak bisa mikir lah pokoknya. Ini uh, lo bakal ditambah aku ada gejala kan, bukan yang Uh-uh. OTG gitu. Jadi Uh-uh. kayak, aduh, bakal gimana nih gitu, bakal makin parah atau gimana. Malamnya Hmm. ditambah nyampe situ, malamnya aku ada sesak di sini di dada Oh, di malam gitu. pertama. Di malam pertama gitu, malam pertama itu. Bahaya kamu malam pertama nyesek di mana malam kedua. Nah, kalau ditanya deep down, pasti deep down karena kita statusnya udah ini ya, udah positif ya gitu. Lo nggak tahu ke depan lo bakal selamat nggak sih gitu. Iya Karena ya. kan
kasus kematian juga banyak ya gitu. Berarti berkecamuk lah ya Walaupun ya pikiran-pikiran kamu ya. walaupun kasus sembuh sudah banyak gitu. Hmm. Eh, Cuma aku katanya kan itu imun kita harus dijaga. Aha. Jadi yang pada saat lo udah positif, hal yang pertama kali harus lo jaga adalah imun. Hmm. Dan semakin lo terpuruk, imun lo bakal semakin turun. Drop ya. Iya. Jadi sebenarnya kayak aku buat story apa segala macam itu sebenarnya tujuannya salah satu adalah untuk aku cheer up Happy. lagi, happy lagi. Yang kedua, aku pengen nge-encourage teman-teman bahwasanya uh, ayo sama-sama kita melawan COVID. Gitu. Oke. Pertanyaanku soal imun yang kamu down, tapi satu sisi kamu harus tetap bahagia, Tetap bahagia, harus tetap tetap happy. Uh, siapa yang bikin kamu happy selama 12 hari di sana? Your parents, your best friend, or your mantan mungkin? banyak. Alhamdulillahnya banyak teman-teman yang ngasih support gitu. Baik Alhamdulillah. baik dari teman-teman kantor aku yang lama, teman-teman di media sosial, yang nge-DM, yang WhatsApp, banyak yang ngasih semangat. Gitu. Banyak banget yang ngasih semangat. Aku terima kasih banget sih sama mereka yang support aku waktu aku jatuh itu gitu. Dan semangat-semangat mereka itu bikin aku jadi kayak, oh iya aku pengen nge-encourage orang-orang juga nih, gitu, yang udah positif mungkin, yang mungkin mereka bisa lihat dari story aku bahwasanya this is not the end gitu. Kita bisa sembuh. Jadi ayo semangat. Gitu. Oke. Terutama Nah, orang tua juga sih. orang tua ya, ya pastinya Iya itu. sih, pasti. Pengen tahu nih, karena di beberapa cerita di Twitter itu kan orang yang sudah terkena COVID-19, dia mengalami stigma negatif di lingkungan. Bang Lasdi mengalami hal yang sama juga nggak? Dinyinyirin orang, teman kantor mungkin, ih jangan-jangan deket Lasdi, ih gitu, ih gitu. Teman Atau kantor diputusin enggak, pacar gitu. enggak. Enggak ya? Teman kantor, teman kantor malah support sekali gitu. Malah banyak Alhamdulillah. kebutuhan-kebutuhan. Kayak tadi aku nggak tahu kan sana. Aku tahu Butuhnya nyuci, tapi apa? aku nggak tahu apa-apa aja kan. Banyak supply yang dikirimin sama teman kantor gitu. Mungkin aku udah beberapa. Setiap aku dapat kiriman tuh aku selalu posting. Untuk apa? Iya, Untuk iya. mengapresiasi orang yang kirim, Betul, terus untuk betul. Saya thank you mengencourage lah. teman-teman. Iya, saya thank you gitu. Uh, terus tadi apa? Sorry. Ya, aku juga lupa sih sebenarnya tadi nanya apa ya? Iya, nanya apa ya? Ya tadi Tiba-tiba belum. dengan kamu mengapresiasi mereka teman-teman yang bantu ngasih Oh, ngasih yang sorry mungkin kamu ini. tidak. Stigma negatif, sorry. Oh iya bener ya. Aduh, aku Stigma kayaknya gara-gara negatif. botak ini. Aduh. Uh, Kalau Oke, malah aku baiklah. yang dapat dukungan. Iya. Cuma waktu dramanya kemarin sih. Kemarin waktu sempat aku kan udah pada saat mendapat perawatan terapi obat COVID-nya 7 hari kan di swab lagi di sana. Tapi hasilnya masih positif. Positif. Cuma gejalanya sudah hilang total, sudah nggak ada gejala apa-apa lagi, sama nilai CT-nya udah tinggi. Nilai Jadi, CT? iya, cycle threshold. Jadi itu untuk Oke, itu apa? Sebenarnya itu masih perdebatan sih sebenarnya nilai CT itu. Cuma kalau misalnya dipakai itu untuk menghitung RNA virus sama virus load-nya di dalam tubuh kita dari hasil swab itu, PCR swab itu. Oke. Iya, semakin kecil nilai CT, artinya RNA virusnya makin banyak dan viral load-nya makin banyak dan tingkat infeksiusnya lebih tinggi. Kalau semakin tinggi nilai CT-nya berarti aman. Gitu. Batasnya sampai negatif adalah 40.
batas amannya untuk kembali ke masyarakat itu adalah 35 kalau tidak salah Oh, ya. beda Mungkin tipis besok ya. ya, mungkin besok bisa di ini deh, si dokter Dicari itu. tahu Besok ya. kan sama dokter Iya, ya? Mas. Iya, sama dokter. Iya, ya. Minggu depan. Sebenarnya sebenarnya aku ada beberapa penelitian yang aku baca tentang nilai CT itu. Ada yang bilang 35, ada yang bilang 30 gitu. Untuk dikatakan itu aman. Batas amannya ya. Ya, jadi Oke, aku Bang kemarin Lasdi, waktu gimana gimana? pulang kan, aku waktu pulang itu 36. Kecil ya Hmm, suaranya ya? agak kecil sih. Makanya aku agak gini padahal di headset Oh iya. suaramu. Tapi Iya. maju. Udah kayak Rano Karno. Waduh, wah. Tempat pulang itu 36. 36 ya. Tiga Oke, puluh Bang enam. Lasdi, aku sorry cut dulu. Ini kan waktu kita tinggal 9 menit lagi. Nah, Oke. ini ada beberapa pertanyaan teman bicara yang masih belum Ah, bisa kita jawab nih, Bang. Aku pengen oke. izin dulu nih sama kamu. Kalau misalkan waktu kita habis, apakah kamu mau kita live lagi nggak untuk beberapa menit untuk menuntaskan pembicaraan kita? Atau teman bicara gimana? Menurut teman bicara, apakah kita tetap lanjut di sesi kedua atau gimana? Komen ya, di up-up aja ya. Bang Lasdi sih pasti mau aja sih lanjut. Boleh, boleh. Aku sih pengen pengen teman-teman tahu supaya maksudnya supaya mereka aware gitu loh. Yes, Gitu. gitu. Iya. Oke, Bang, aku potong dulu ya. Ada pertanyaan dari Dede Bahtiar nih. Oke. Ada lidah ada lidah mati rasa nggak, Bang? Atau indera penciuman hilang juga? Oke, Iya, ini ketika kamu mengalami gejala, apakah lidah kamu mati rasa atau indera penciuman kamu hilang? iya. Itu salah satu gejalanya dan aku ngerasain mati rasa Baal di gitu nggak lidah. sih? Li- Minum obat tuh kayak nggak ada rasanya loh, Mas. Ditaruh obat di Oh, sini tuh kayak nggak ada rasanya. Padahal waktu aku udah mau sembuh, udah mau beberapa hari mendapat perawatan, waktu obat itu ternyata pahit banget gitu. oke. Em, Kalau misalkan penggambarannya gini, kita kan lidah itu sensitif panas dan dingin. Ya, Sehilang rasa, semati rasa itukah? Tidak ada bisa membedakan atau gimana? panas dingin enggak? Panas dingin enggak? Rasanya berarti ya Masih manis, kerasa. pahit, asam, Iya, itu yang iya, hilang ya. iya. Oke, kalau indera Sama penciuman, kehilangan indera penciuman juga. Jadi aku beberapa hari pada saat belum belum itu belum belum ketahuan positif, belum keluar hasil swabnya itu selalu nyemprotin parfum ke ini ke tangan. Dicium-cium gini oh, nggak ada rasa apa-apa sama sekali. padahal parfumnya mahal kan? Aku tahu parfum kamu Nggak brandnya juga. mahal. Oke, berarti indera penciuman itu Hmm, nggak bisa membaui ya. Nah, nggak bisa kalau membaui. kalau kemarin itu kan sempat kan ada beredar katanya kita jangan menyentuh mata karena salah satu media penularan virus itu kan menyentuh mata. Apa yang kamu alami pada saat kamu dinyatakan positif? Gejala apa? Mungkin mata kamu terasa panas, berair, atau gimana, Bang? Eh, Sebenarnya jangan menyentuh mata itu karena mata adalah salah satu jalan masuk virusnya. Ya, karena selaput ya, selain di mulut Ya, ya, di ah, hidung. mulut sama hidung. Itu salah satu jalan masuknya. Cuma untuk mata nggak ada nggak ada yang gimana-gimana gitu waktu kita positif. Nggak ada bengang-bengang atau gimana Enggak, gitu, Bang? enggak, Rabun-rabun. enggak. Enggak Itu ya? belum Karena ada, kan beredar belum ada. cerita-cerita di Twitter itu beda-beda gitu. Makanya aku pengen tahu langsung nih sama Oh orang yang iya, mengalami. Jadi Sim- faktanya adalah sim- seperti ini gitu. simptomnya beda-beda mas tiap orang. Gitu. Oh, gejalanya. Oke, berarti ini jadi Ya bahan bisa aku juga beda-beda tiap nanti ya. orang. Ah, gejala yang dirasakan orang tuh beda-beda. Karena ada beberapa gejala yang common bakal dirasain sama semua orang. Oke. Kayak misalnya Ya, 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 ya. demam itu pasti semua demam. Sesak napas aku nggak sesak napas gitu. Hmm. Teman-teman yang lain ada Oke. yang sesak napas. Oke. Siap, siap. Oke, ini udah ada beberapa yang minta Ah, lanjut ya. Berarti kita sekitar 4 menit lagi atau 5 menit lagi nanti kita off, nanti kita masuk. Oke, Bang. Untuk oke. melanjutkan pembicaraan, tadi kan kamu
sudah sampai pada tahap menginap lah ya, malam pertama kamu down segala macam, yang Iya. menguatkan kamu adalah teman-teman. Aku pengen tahu nih, ketika kamu ngasih tahu ke mama, itu di hari keberapa, Mm. dan your eh, reaksi pertama mamahmu itu gimana? Aku ngasih tahu 1 hari setelah aku masuk ke Wisma Atlet. Hari Minggu. Hari Minggu. Minggu Oke. sore. Minggu siang, sorry. Minggu siang aku kasih tahu. Mhm. Setelah aku dapat perawatan dulu gitu. Gimana-gimana. Gitu. Dan ya semua orang tua pasti sedih lah ya kalau tahu anaknya kayak gitu. Hmm. Nangis. Hmm. Cuma berusaha untuk dikuatin aja gitu. Untuk dipahamin aja bahwasanya uh, aku udah nggak apa-apa, udah dapat perawatan. Jadi Gimana nggak kamu bilang perlu ke mama saat itu, gimana? Video call, WhatsApp call, atau telepon? telepon biasa sih. Telepon biasa. Sorenya baru aku biasa kalau sama mama tuh video call pas abis maghrib sih. Hmm. Gimana Siang-siangnya kan kamu cuma nelpon? telepon. Ya cuma telepon aja, tanya apa kabar, gimana, lagi ngapain gitu kan. Terus baru bilang aku positif COVID. Oh gitu. Oh, mama Iya, terus nggak pas kamu bilang aku positif, mama nggak nanya siapa yang melakukannya nak gitu. Gitu. beda, beda, beda. Jangan ngadi-ngadi mas. Kan biar happy, biar biar Oh, ketawa dirimu. Jangan tegang, jangan ntar imunmu drop lagi. Nanti aku ini pula lagi yang dibaweli. ini lagi Netizen seks netizen. lagi sesi sedih-sedih soalnya. Oh gitu. Ya jangan sedih Iya, dong. Ini bukan sesi sedih sebenarnya, untuk ini lagi. membuat mengeducate dan membuat orang happy. Iya. Terus Oke, terus? eh, mama sempat diem gitu waktu aku kasih tahu. Hmm. Mungkin dia juga speechless ya tahu anaknya positif COVID. Ya, langsung mama, terus gimana? Gitu. Hmm. Udah kok, udah di Wisma Atlet, aku bilang udah dapat perawatan segala macem. Eh, aku juga kondisinya baik-baik aja. Mhm. Langsung bergetar gitu kan suaranya kayak nggak kenapa-kenapa kan gitu. Hmm. Ya ya udah gitu, gitu aja sih ngasih taunya. Hmm. Terus selain mama, yang orang terdekat yang kamu kasih tahu, abang, kakak, tante, om yang ada di Jakarta, atau Tante itu sih nggak aku kasih tahu sih. oh gitu. Iya, Kenapa nggak bang? bercanda, bercanda. Oh, Nggak. oh tante itu. Anjay, aku kena sekarang jebakan. Oke, baiklah. Tuh kan, aku udah berusaha positif untuk Iya. mendengar ceritamu. Kau yang membuat ketawa lagi. Baiklah. Oke. Biar imunnya naik. Iya. Oh, Iya. satu sama. Satu. Baiklah. Oke, gimana, Bang? Apa, selain selain teman kantor gitu ya, selain Kalau ya teman-teman udah orang aku kasih tua. tahu duluan. Teman-teman udah aku kasih tahu duluan. Si cycle Tapi terdekat aku ya, udah kasih tahu duluan. keluarga-keluarga, omnya, tantenya, Oh paman, enggak ya? enggak, enggak Berarti lah. benar-benar ya kamu berusaha untuk informasi kamu positif, tidak kamu apa ya, banyak ya kamu jaga, kamu kasih tahu tapi kamu jaga informasinya ya. Iya, maksudnya orang Gitu. jangan sampai gimana-gimana juga nanti responnya gitu. Kalau kalau Iya, keluarga itu kan pasti suka berlebihan kan. Ini gimana gimana betul. gimana gitu. Betul. Malahin nanti aku Betul. jadi Nah, jadi keributan jadi apa? sendiri untuk maksudnya nanti kalau Oke. misalnya kasih tahu semua keluarga besar akunya jadi keributan sendiri menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka gitu. Tapi kan bisa jadi kalau kamu ngasih tahu keluarga besar, ketika kamu keluar mereka mengadakan party di Wisma Atlet, balon-balon, Wadaw, cheer up gitu. lepas balon ya.
Lepas balon Iya. gitu kan. Be happy Enggak always, lah. Lasdi gitu. Ngirim karangan bunga gitu. Jangan dong, astagfirullahaladzim. By the way bang, ini Ya, udah tinggal 2 menit lagi. oke. Pertanyaan tadi yang belum kamu jawab adalah stigma negatif ya. Belum kamu Ya, jawab kita mulai tadi dari stigma situ ya. negatif. Terus juga aku nanti juga pengen akan nanya berapa budgetnya itu, apakah budget kantong pribadi, budget kantor, budget tante yang nanggung atau gimana, atau budget om yang mana gitu kan. Pokoknya kita akan balik lagi. Teman bicara jangan kemana-mana. Kita akan kembali mungkin 1-2 menit. Kita akan mungkin ngambil air minum, ke kamar mandi untuk pipis atau apa. Nanti balik lagi ke Bicara Talk Series. Episode Lasdi Purnama, seorang penyintas COVID-19 ya. Jangan kemana-mana. Kita kembali lagi. Oke.